Bilang ke Bunga, anakmu adalah milikku. Ya Bunga langsung ya, kaget lah, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mengulas Malam, ketemu lagi dengan kami yang akan membawakan sebuah cerita pengalaman kisah nyata ya. ya. Sebagaimana kita tahu, kehidupan ini kan kayak roda yang berputar, Van ya. Betul. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Kayak rezeki juga sebenarnya itu semua udah ada yang ngatur. Nah, pada video kali ini kita mau ceritain pengalaman yang dialami oleh Topan, pria asal Karawang yang menjadi korban. Sebenarnya bukan Topan yang jadi korban ya, Van. Kisah selengkapnya biar Arfan aja yang cerita. Jadi aku dapat cerita ini dari bapak-bapak. Bukan sebut bapak-bapak lah, kalau aku sebutnya AA, soalnya masih 30 tahun. Yeah. Waktu jajan di bundaran gitu kan. Nah, dia duduk sendiri. Nah, aku tuh langsung nyamperin karena ya biasalah iseng aja pengen ngajak ngomong gitu. Nah, udah gitu kan ngobrol singkat cerita. Nah, tiba-tiba nih kita bahas apa gitu. Aku tuh iseng nanya-nanya tentang hal horor. Sebenarnya sih nggak kepikiran buat nanya hal horor waktu itu. Nah, bapak ini tuh namanya Topan. Kan dia 30 tahun sekarang. Dia cerita pernah ngalamin kejadian tuh waktu tahun 2012 gitu. Waktu tahun 2012. Jadi ceritanya dia tuh tinggal sama ibunya. Nama ibunya tuh Bu Astri. Tinggal di desa sih. Tapi kan seperti yang diceritain tadi ya sama Teteh, bahwa kehidupan tuh ada roda atas, roda bawah. Jadi Bu Astri itu lagi ngalamin keadaan ekonomi di bawah. Bu Astri lagi kesulitan, ya kita sebut miskin lah. Gak banyak gitu ya, maksudnya tuh yang bisa dia lakuin. Karena kan warga-warga di situnya aja selalu ngehina dia. Ya disebut miskin lah, maksudnya disindir halus miskin gitu kan. Ke warung selalu ngutang, ya wajar lah namanya juga kan keluarga miskin. Topan juga waktu itu lagi jadi tukang apa itu namanya tuh, kuli bangunan, kuli material itu dia tuh, kuli material. Si Topan si ibunya ini kan lama-lama ngerasa jenuh loh Teh. Jadi dia cerita sama Topan waktu Topan tuh udah pulang kerja dari kuli, ngobrol sama Topan, gimana ya ini kita kan nggak mungkin miskin terus, kata Bu Astri itu. Ya Topan, ya ibu gimana, namanya juga kehidupan kan ada roda atas roda bawah. Topan emang nyampein kayak gitu ke ibunya. Ya ibunya bilang, gimana kalau misalkan kita datangin dukun aja. Topan, kok gitu Bu? Cina. Ya janganlah Bu lah, Cina. Jangan udah jangan aneh-aneh. Jadi si ibunya, aduh nah ya udah nggak apa-apa lah nak. Akhirnya si ibunya juga bisa ngeyakinin si Topan. Gitu. Jadi mereka melakukan pesugihan. Betul. Ya udahlah, karena si Topan udah setuju, ibunya juga akhirnya pergilah ke dukun itu. Ke dukun, ke gunung. Dukunnya ada di gunung. Gunungnya Topan itu nggak cerita ke aku Teh, karena dia nggak mau ngasih tahu. Bahkan Topan cerita ini aja mungkin terlalu sakit buat dia. Karena kan mungkin ini pengalaman hidup yang benar-benar tahulah gitulah, menyakitkan. Ibunya datang ke gunung untuk minta bantuan dukun. Akhirnya berbagai penjelasan oleh dukun itu dan persyaratan itu diterima sama si ibu itu. Pulanglah ke rumah. Ini kan udah, jadi ceritanya udah bikin perjanjian nih. Kan udah bikin perjanjian, udah bikin kontrak lah ya. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian si Topan ini kan dari kuli bangunan, kuli material, dia ngedadak banjir pekerjaan. Ada yang mau bawa dia ke kontrak, bukan kontrak ya, proyek gitu ya. Gitu. Banyak, jadi ya tiba-tiba si Topan tuh banyak pekerjaan, banyak yang mau ngerjain dia gitu, maksudnya tuh jadiin dia tenaga. Akhirnya Topan perlahan-lahan tuh ngerintis, akhirnya sampai Topan itu ngebangun pabrik kapas gitu. Jadi makin lama si kekayaan tuh makin ngalir loh Teh. Wah gitu, jadi kayaknya bukan main lah. Rumah yang paling megah saat di desa itu dia beli gitu. Topan juga dulu tuh suka sama satu cewek gitu, namanya itu Bunga gitu kan. Nah waktu itu kan Topan masih posisinya kuli material ya kan. Nah si Topan itu kan jadi
ya pede lah iya ya, insecure lah ya gitu, insecure masih gitu. nggak punya kerjaannya Iya, kerjaannya belum jelas. Ya udah sih, akhirnya si Topan karena dia sekarang sudah merasa saya punya kekayaan, dia berani ngedeketin si Bunga ini. Singkat cerita pun si Topan tuh udah sama Bunga, akhirnya mereka nikah. Gitu, nikah. Ya Bu Astri setuju aja gitu. Karena Bu Astri nggak ngelarang gimana, karena kan Topan ini anak tunggal teh. Jadi suami Bu Astri pun udah meninggal, jadi mereka cuma berdua. Jadi Bu Astri ya udah setuju. Mereka menikah, Topan bawa Bunga tinggal di rumah Bu Astri, ya di rumah mereka gitu, iya di rumah yang besar itu gitu kan, karena ibunya juga nggak mau ngelepas nih guys gitu, si ibunya pun. Nah akhirnya mereka nikah. Singkat cerita si ibunya ini gini loh, di sini tuh ini Bu Astri tuh aneh. Karena kan jarang sekali lah ada istilahnya menantu sama mertua tuh akrab banget. Di sini Bu Astri itu di mata Bunga, Bu Astri itu sosok yang wah bener-bener sayang aja. Kayak bener ke menantu tuh kayak nggak canggung. Mau apa-apa beliin gitu kan. Ini Bu Astri jadi kayak memang kayak banget aja. Jadi apa sih yang nggak bisa dibeli. Makanya Bunga tuh nempel banget, manja-manjaan sampai kapanpun juga bisa. Belanja bareng, kemana-mana bareng. Mau ini dikasih gitu. Jadi ya enak sekali lah hidup mereka itu. Akhirnya 1 tahun kemudian tuh itu Bunga tuh kan udah berisi ya, hamil. Nah kan Bu Astri ini wah bahagianya nggak main ini. Soalnya gimana ya, ya namanya juga nikah itu kan apa sih yang ditunggu kan, ya nenek itu pasti pertama dari satu-satunya gitu ya. Betul sekali itu. Jadi si Bu Astri ngerasa seneng, akhirnya kan biasalah Bu Astri nyiapin makanan, akhirnya Topan juga seneng, kerjanya makin semangat. Dengan kekayaan yang terus mengalir itu, udah kekayaan mengalir gitu, mau punya anak apalagi kebahagiaan mereka, kebahagiaan dunia mereka tuh makin lengkap lah gitu. Nah, akhirnya Bunga tidur kan, Bunga tuh didatengin satu mimpi loh teh. Jadi di mimpi itu dia ketemu sama sosok yang besar gitu, matanya kayak gini kalau nggak salah nih, gitu kan, gitu. Nah, bilang ke Bunga, anakmu adalah milikku. Ya Bunga langsung kaget lah, maksudnya kebangun lah si Bunga itu. Dia nangis gitu, nggak berhenti sampai ngebayanginnya ngeri. Iya, jadi si Topan pun ini Bunga kenapa? Bunga, dia bilang aku semalam mimpi aneh katanya. Si Topan pun udah tenang aja itu cuma mimpi. Tapi Bunga nggak bisa tidur. Ya udah Topan akhirnya berusaha nenangin Bunga. Akhirnya Bunga pun tidur lagi gitu kan. Ya besok pas bangun kegiatan seperti biasa lagi lah, nggak mikirin mimpi tadi, cuman masih terbayang-bayang. Dan akhirnya kan seminggu kemudian ini mimpi tuh datang lagi. Mimpi yang sama lagi. Yang sama, anakmu adalah milikku, terus bilang kayak gitu. Dan itu 3 kali gitu kan, 3 kali dari Senin, Selasa, Rebo gitu kan, 3 kali. Nah udah itu kan apa namanya tuh, Bunga, singkat cerita Bunga ngelahirinnya tuh tepat hari apa, pokoknya dekat ke malam Jumat, 3 hari sebelum malam Jumat. Nah si Bunga ngelahirin, wah ini Bu Astri ini yang namanya nyiapin segala sesuatu, perlengkapan bayi dan lain-lain gitu, wah langsung disediain. Akhirnya kan ya begitu untuk nyambut kebahagiaannya, sebelum si Topan ini pulang dari rumah sakit bawa bayinya yang baru dilahirin sama si Neng Bunga ini, pulanglah ke rumah akhirnya. Nah si Bu Astri pun udah nyiapin segala sesuatu, makanan enak dan lain-lain lah pokoknya. Ketika pulang ke rumah, Bunga sama biasa makan bareng ya, makanlah semuanya itu, mereka tuh makan. Setelah 3 hari kemudian bayinya ini sesak nafas loh teh. Nah, terus gimana itu? Bayinya selamat tapi? Sayangnya enggak. Meninggal. Yang namanya ya? Betul sekali teh. Aduh, yang namanya jadi yang asalnya bahagia, udah senang-senang ada bayi, si Bu Astri ngerasa udah punya cucu. Gak lama mereka nikmatin kebahagiaan itu tuh, cuman 3 hari loh. Kita gendong bayi udah gitu. Sedih lah pokoknya. Topan tuh ceritanya kayak dia tuh gitu.
kayak bener-bener sakit gitu ngerasain, karena dia ya kehilangan bayi pertama gitu yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ya udah lanjutlah. Bunga itu sama sekali nggak bisa move on, kita sebutnya move on lah ya, nggak bisa lupa sama si bayi itu tuh, karena waktu dia tidur pun dia selalu, suara bayi itu selalu iya mimpi terus gitu gitu. ya? Dia tidur ada lagi, besoknya tidur ada lagi. Tapi mertua sejati ini, Bu Astri ini nggak pantang nyerah buat bikin Bunga bahagia lagi gitu kan. Akhirnya Bu Astri pun ngajak Bunga jalan-jalan, main ke Bali, ya kayak gini ya, maksudnya buat ngelupain segala sesuatu lah. Dibeliin mobil, percaya dibeliin mobil sama mertua. Sekarang mertua ada nggak yang ngebeliin kita mobil? Kan nggak ada ya. Belum lah maksudnya. Jadi lanjutlah. Nah Bu Astri ini sampai ngajak ke luar negeri juga diajak itu si Bunga sama Bu Astri. Akhirnya Bunga ya udah lepas lah, rela, dia udah rela ngelepas kepergian bayinya itu. Bahagialah kembali. Bunga pun hamil lagi setahun kemudian, hamil lagi. Ya bahagianya bukan main, akhirnya nih cucu kedua ditunggu-tunggu datang mau lahir. Tapi kan tetap nih ya, maksudnya bayinya tetap sama nasibnya. Jadi yang anak kedua pun juga masih meninggal. Kenapa? Kejadiannya sama, sesak nafas. Cuman kan seharusnya mereka antisipasi kan. Nah, padahal mereka udah antisipasi. Antisipasi udah siap-siap bawa ke medis, udah ditangani medis, tapi tetap jalannya mereka harus meninggal ya meninggal gitu. Jadi si bayi ini tetap meninggal, dan meninggal itu sama kayak bayi pertama. Sesak nafas. Akhirnya Bunga nangisnya bukan main, udah nggak bisa dibendung lagi. Mau dihibur gimana tetap aja. Topan yang mulai sibuk sama pabrik kapasnya, gimana sekarang dia mau nemenin istrinya yang lagi berkabung, orang dianya sibuk. Topan cuma bisa bilang, maaf ya sayang, nggak, aku harus, kerjaan aku makin banyak. Tapi Topan ngasihnya pengertiannya bener-bener, dan Bunga pun bener-bener ngerti gitu. Ya udah apa-apa. Jadi situ cuma Bu Astri, akhirnya Bu Astri cuma bilang, ya udah Bunga, nanti juga kamu bisa dapat anak lagi ya. Tuhan adil kok, masih bisa gitu dia bawa Tuhan. Kan aneh kan Bu Astri ini. Nah lanjut, setelah itu pun si Bunga ini, Neng Bunga ya, Neng Bunga ini cerita ke temannya yang namanya Ririn, cerita tentang keluh kesah hidupnya, kenapa sih bayi aku tuh meninggal terus, 2 kali ngelahirin aku nggak pernah berhasil. Si Ririn, ya udah apa sih emang kenapa, coba aku pengen ke rumah kamu, kata si Ririn. Nah diceritain lah di sini sama si Topan nih, waktu itu tuh dia bilang bahwa si temannya Bunga ini memang bisa melihat dan punya kemampuan untuk iya, indra keenam lah mungkin disebutnya. Nah begitu si Ririn datang ke rumah Bu Astri ini, dia nggak disambut dengan baik. Maksudnya gini, Bu Astri dekat dengan hal-hal yang seperti itu kan, gitu. Nah si Ririn pun dekat dengan hal seperti itu, cuman dia nggak melakukan hal-hal yang negatif ya, nggak seperti ya. Iya, dia tahu. Begitu ngelihat begitu masuk, Bu Astri ngeliatin kayak gini aja. Sinis banget. Iya, kayak seolah, loh Ririn tahu kenapa Bu Astri kayak gitu. Dia udah tahu, oh ada yang salah. Karena Ririn tuh ngelihat ke satu ruangan yang ada di atas yang cuman Bu Astri yang boleh masuk. Kenapa bisa tahu? Karena itu ruangan beda, karena dia ngeliat sesuatu, ruangan itu bocor. Nggak tahu sebutnya, karena Topan itu bilang si aura itu bocor, karena saya nggak paham ya, maksudnya apa sih yang bocor, mungkin auranya bocor gitu, ceritanya seperti itu kata Topan. Auranya bocor, dan Ririn kebetulan ngintip seperti ini. Ya udah, Bu Astri tetap sinis. Ya akhirnya Ririn nginep di Bunga. Selama cuman sampai 2 hari sih, karena ada sesuatu yang terjadi gitu. Ini Topan yang tahu semuanya, dia nggak bisa apa-apa. Orang dia lagi nikmatin kekayaan, orang dia lagi ya istilahnya tuh, ini gue lagi kaya-kayanya, apakah mau dilepas? Enggak. Ya Topan kan bingung. Ya udahlah, dia berangkat kerja aja. Karena kejadiannya itu pagi-pagi. Dia langsung kerja aja. Dia nggak, maksudnya ya udahlah, biarin, mungkin semuanya bakal berlalu gitu kan. Akhirnya lanjut kerja si Topan itu kan. Nah si Ririn sama si Bunga ini
ngobrol dan bilang ke si bunga itu, dia ini ada sesuatu yang gak beres Bung, katanya. Apa katanya? Cuman pas mau cerita nih Bu Astri udah motong duluan. Tiba-tiba nawarin makanan lah. Ya bunga pun di situ kan kebetulan bunga tuh mau ke dalam dulu. Di sini Bu Astri caci maki abis si Ririn. Ya ceritanya kayak gini nih, si apa namanya tuh si Ririn ini dibilang kayak gini, kamu jangan sok ngasih tahu saya. Tapi Ririn kan bilang, Bu Astri ini perbuatan salah. Ya mereka debat lah pokoknya. Perdebatan Bu Astri sama Ririn ini udah bener-bener edan gitu teh. Ya maksudnya gimana ya, Bu Astri bersikeras dengan Ketahuan kali ya. Takut. Iya betul. Bu Astri itu nggak mau si persugihan yang dia lakuin ini, pesugihan ini kesebar. Karena Ririn juga pasti bakal nyebarin ini, bakal kasih tahu ke Bunga. Tapi Bu Astri ngancem gini katanya, ya udah saya yang bakal tumbalin kamu, kayak gitu katanya. Loh, waktu itu Ririn bingung ya harus gimana. Dia mau ngasih tahu ke Bunga, tapi dia bakal ditumbalin. Akhirnya cuman 2 hari Ririn di situ dia pulang tanpa cerita ke Bunga. Ya Bu cuman bilang kamu sehat-sehat ya. Ya udah sok, semoga semuanya baik-baik aja. Ya Bunga cuman ya udah gitu. Cuman di sini kan Ririn pulang, berarti Bu Astri nggak jadi numbalin. Sedangkan Bunga belum hamil lagi. Tahu siapa yang meninggal selanjutnya? Siapa tuh? Bunga. Jadi emang kan tadinya mau numbalin Ririn. Iya, menumbalin Ririn tapi nggak jadi. Jadi Bunga yang meninggal. Cuman di situ Topan belum tahu. Maksudnya gini, begitu Topan tahu Bunga meninggal, Topan ngerasa, loh, kok jadi gini gitu. Dia ngerasa geram sama ibunya sendiri. Lama-lama Topan juga gila kan. Pertama, sekarang 2 bayinya meninggal. Terus sekarang istrinya juga ikut meninggal. Habis lah semuanya. Ya habis lah. Sekarang Topan ngerasa kaya, dia punya kebahagiaan dunia. Tapi di sisi lain, dia kehilangan istri sama anaknya. Apakah itu lengkap? Enggak kan? Iya. Akhirnya Topan pun tersadar dan dia mulai pergi lah dari rumah. Dia mutusin buat pergi dari rumah, nggak ada sepatah kata pun ke ibunya. Karena ibunya sibuk dengan kekayaannya gitu lah. Si Topan itu pergi langsung, bawa kantong, bawa semua baju-bajunya pergi ke Ustadz buat nenangin batinnya. Karena Topan bener-bener gelisah. Dia kesiksa gitu, kayak setiap bayinya meninggal, istrinya meninggal. Ya dia langsung, ya udah pergilah ke Ustadz dan ceritalah semuanya. Akhirnya Topan pun ngerasa tenang ya, karena yang ada di pikiran Topan itu sekarang itu cuma penyesalan. Karena dia kan tahu juga ya ibunya melakukan pesugihan. Iya, dia berarti dia sadar kalau anak dan istrinya juga ditumbalin sama si ibunya. Betul, gitu kan. Ya udah. Logikanya kan seperti itu. Iya. Karena Ririn nggak jadi ditumbalin, hanya Bunga. Jadi nafsu kekayaan, nafsu dunia si Bu Astri ini tuh semakin menjadi-jadi loh teh. Waktu minta numbalin si Ririn tuh. Akhirnya sekarang berani numbalin Bunga, gitu kan. Ya udah, Topan memilih pergi. Akhirnya dia 2 bulan di pesantren. Sebulan kemudian dia pulang lagi kan. Ini si Topan ini udah maksudnya, alhamdulillah dia udah bertobat lah di situ. Bertobat pulang ke rumah, sampai di sana diceritain sama warga bahwa ibunya itu udah meninggal. Si Bu Astri itu begitu Topan meninggal, ibunya meninggal. Jadi si Topan pulang, ibunya udah meninggal. Iya, Topan pulang, ibunya sudah meninggal. Gitu. Katanya Topan memang nggak tahu ibunya meninggal waktu dia di pesantren karena dia fokus buat mungkin kita sebut memperbaiki diri lah ya, tobat gitu. Akhirnya sih begitu pulang ke rumah dia ngeliat rumahnya ya berantakan dan lain-lain. Begitu ke atas rumah di situ tuh ada kayak semacam apa ya, kita sebut tuh sesuatu untuk sesajen gitulah. Aku jujur kurang paham ya. Jadi yang ada di situ tuh kayak ada pipa asap gitulah. Aku nggak tahu nyebutinnya apa. Buat cuman susuguh lah. Iya, susuguh itu loh. Terus ada gentong besar gitu di situ. Gitu. Karena aku jujur aku nggak paham itu apa. Mungkin penonton yang tahu gitu kan. Jadi pokoknya di situ tuh itu udah terbengkalai banget, jadi udah nggak diurus lagi. Nah, akhirnya si Topan juga, oh iya, karena Topan selama pesugihannya dia nggak pernah naik ke atas ruangan itu karena urusan pesugihan itu ibunya yang ngurus, gitu kan. Ibunya yang ngurus. Ya Topan sambil nginget-nginget gitu. Topan ini waktu di rumah itu sambil ngeliat-liat, dia sambil nginget masa lalunya. Jadi mengingat waktu Bunga ngapain aja sih di sini kan. Jadi kayak Topan sempet
gitu, ngerasa sedih gitu kan maksudnya. Tapi dia kan udah move on dari masa-masa itu, dan akhirnya dia cuma ngedoain anaknya yang sudah meninggal, bayinya meninggal, dan dia sholat di rumah itu. Jadi Topan itu di rumah itu sambil mengingat-ingat masa lalunya sama Bunga di situ, waktu dia dekat sama Bunga di desa itu, gitu kan, lihat ibunya dulu kayak gimana waktu sebelum pesugihan gitu sambil itu. Jadi Topan tuh mungkin sedih lah ya, kayak duh dulu seperti ini gitu. Akhirnya dia ke air, ambil wudhu, dia sholat di situ. Dia sambil sholat zuhur gitu, sholat zuhur di situ. Akhirnya dia bersihin sebentar rumahnya, udah itu dia tutup dan nggak dia jual, nggak dia iniin apa namanya tuh, nggak ada niatan buat di apa sih robohin gitu ya. Biasanya kan ada orang mau robohin. Terus begitu dia lihat pabrik itu tuh, pabrik kapas itu, jadi dulu tuh dia ninggalin pabrik kapasnya itu, dia tinggalin, kebakaran. Dia tuh jadi udah kebakaran aja, begitu datang, wah tuh si pabrik kapas tuh udah kebakaran loh. Hangus. Iya hangus. Dan ada satu warga di situ cerita bahwa ada korban juga yang kena. Karyawannya lagi ini kan. Iya, waktu itu pabrik kapasnya kebakaran, ada korban yang meninggal juga gara-gara kebakaran itu. Di situ Topan makin ngerasa astagfirullahaladzim, mungkin ya Allah dosaku. Jadi ya mungkin karena dosa dia sendiri, maksudnya ya itu pemirsa tahu lah. Akhirnya Topan pergilah keluar kota, hijrah. Dia mulai hidup baru gitu, dari nol lagi. Dia jadi supir angkut dan kerja dari hasil keringatnya sendiri gitu guys. Jadi sekarang Topan ini alhamdulillah sudah bertobat, dan sampai sekarang pun dia baik-baik aja lah, masih jadi supir angkot. Ya, jadi sahabat mengulas malam, itulah pengalaman yang dialami oleh Topan. Dia sempat membantu ibunya untuk melakukan pesugihan, dan akhirnya malah dia kehilangan keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan ibunya sendiri yang melakukan pesugihan itu juga menjadi korban, entah itu tumbal atau memang sudah saatnya untuk meninggal. Betul. Kita ambil pelajaran aja dari pengalamannya Topan ini. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan orang yang berpikiran untuk mencari harta kekayaan dengan cara instan, dipikirkan 2 kali. Sahabat mengulas malam, apabila berkenan dengan cerita horor dari kami, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar nggak ketinggalan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.